wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Yulestini dengan NIM 24010100168 dari kelas B. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi dari pertemuan 9 sampai ke pertemuan 15 pada matkul pemrograman 2. Langsung saja saya akan melakukan presentasi dari pertemuan 9. Pada pertemuan 9 ini membahas tentang custom text dan image picker. Apa itu custom text? Jadi, custom text dalam Flutter itu adalah widget text yang dibuat khusus untuk menyederhanakan pengaturan gaya teks seperti ukuran, warna, dan ketebalan, agar tampilan aplikasinya itu lebih konsisten dan mudah dikelola. Nah, dalam pembuatan kode custom text itu, pertama yang saya buat itu membuat folder widgets dan menambahkan filenya dengan nama customtext.dart. Dan ini adalah contoh kodenya, ini kode main.nya, dan ini hasil dari atau output dari kode custom text-nya. Lanjut, apa itu image picker? Nah, di image picker itu adalah plugin yang digunakan untuk memilih gambar atau video dari galeri atau kamera perangkat secara langsung dalam aplikasinya. Nah, untuk membuat code image picker itu, yang pertama saya menambahkan dependensinya. Di sini saya menambahkan image picker versi terbaru 1.0.4 di paspek YAML-nya. Dan ini adalah kode main.nya. Dan ini adalah hasil dari kode image picker atau hasil outputnya itu. Next ke pertemuan berikutnya. Lanjut ke pertemuan 10. Di sini membahas tentang skeleton text dan orientasi UI Flutter. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu skeleton text-nya terlebih dahulu. Jadi, skeleton text adalah tampilan placeholder sementara yang menunjukkan bahwa konten sedang dimuat atau sedang loading, guna meningkatkan pengalaman pengguna saat menunggu data akan tampil. Jadi, untuk membuat code-nya itu, yang pertama saya menambahkan dependensinya di paspek YAML dengan Shimmer versi terbaru 3.0.0. Lanjut, di sini kode main.nya, ini kodenya. Dan ini hasil outputnya. Di sini menampilkan seakan loading atau sedang dimuat. Lanjut ke orientasi UI Flutter. Jadi, orientasi UI Flutter itu adalah penyesuaian tampilan antarmuka terhadap posisi layar, baik portrait maupun landscape, untuk menjaga kenyamanan dan konsistensi desainnya. Dan ini adalah code dari orientasi UI Flutter-nya. Dan ini hasilnya, hasil atau output dari kode orientasi UI Flutter. Di sini saya memilih mode portrait. Next ke pertemuan berikutnya. Lanjut ke pertemuan 11, di mana pertemuan 11 ini membahas materi sample form Flutter. Jadi, saya jelaskan apa itu sample form Flutter-nya. Nah, jadi sample form Flutter adalah
contoh antarmuka input yang digunakan untuk mengumpulkan data dari pengguna, seperti teks, email, atau sandi. Form ini biasanya mencakup validasi atau pengelolaan status input secara responsif. Dan ini adalah kode dari sampel from Flutter-nya, cukup panjang. Dan ini hasilnya atau output dari kode sampel from Flutter-nya. Next, ke pertemuan berikutnya. Lanjut ke pertemuan 12, 13, dan 14. Di sini membahas tentang slicing design 1, 2, dan 3 Pixma to Flutter. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu slicing design 1 Pixma to Flutter-nya terlebih dahulu. Slicing design 1 Pixma to Flutter ini adalah proses mengubah desain antarmuka awal Pixma menjadi code Flutter yang fungsional. Proses ini itu mencakup penerjemahan elemen visual seperti teks sambutan dan tombol navigasi seperti contoh teksnya itu Get Started. Nah, di dalam desain Pixma ini berisi header, subjudul, dan tombol utama dengan style tertentu. Nah, ini adalah kode dari desain 1 atau kode mainnet-nya. Dan ini adalah hasil dari kode desain satunya. Selamat datang. Lanjut ke slicing design 2 Pixma to Flutter. Jadi maksudnya desain 2 ini adalah merupakan proses konversi desain halaman login Pixma ke dalam bentuk kode Flutter. Tahapan ini mencakup implementasi elemen UI seperti tombol masuk, serta struktur layout-nya yang responsif sesuai dengan tampilan desain pada awalnya. Dan di sini saya membuat file baru di dalam lib-nya dengan nama file event-page.dart. Dan ini adalah kodenya, kode dari desain 2. Dan ini adalah hasilnya atau output dari desain 2. Lanjut ke slicing design 3 Pixma to Flutter. Jadi di desain 3 ini maksudnya itu adalah lanjutan dari proses konversi desain Pixma setelah slicing design 1 dan slicing design 2. Bagian ini berfokus pada pengembangan halaman utama aplikasi yang mengintegrasikan hasil dari halaman pembuka desain 1 dan halaman login desain 2, sehingga membentuk alur antarmuka yang utuh dalam aplikasi Flutter-nya. Di sini, dalam code desain 3-nya ini, saya menambahkan aset di pastek YAML-nya. Dengan ini saya menambahkan aset text JPG. Dan ini adalah contoh kode dari mainnet-nya. Dan ini adalah hasil dari atau output dari desain 3 Pixma to Flutter-nya. Lanjut ke pertemuan terakhir. Lanjut ke pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 15 dengan membahas desain UI UX. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan desain UI UX Flutter itu? Nah, maksudnya itu adalah perancangan tampilan dan pengalaman pengguna yang responsif dalam aplikasi Flutter untuk memastikan kemudahan dan kenyamanan penggunanya. Jadi yang pertama itu saya menambahkan file baru di dalam lib dengan nama
seperti ini. Yang pertama itu event list page.dart, home page.dart, main.dart, navigation page.dart. Dan ini adalah kode dari main.dart-nya. Ini bagian kode dari home page.dart-nya. Dan ini adalah kode navigation page.dart-nya. Dan ini adalah step per step hasil dari kode desain UI UX-nya. Mulai dari yang ini, lanjut ke sini, next ke bagian ini, dan yang terakhir akan seperti ini. Sekian presentasi tugas UAS dari pemrograman 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.